Jenderal pentolan Intel Ukraina sekarat dihantam rudal Rusia. І Росія не готова на довготривалі бойові дії. Це я вам вже кажу як керівник розвідувального органу. Вони всіляко показують, що вони готові, там війна на десятиліття, але насправді ні. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Mayor Jenderal Kirilo Budanov dikabarkan berada dalam kondisi kritis setelah serangan rudal militer Rusia menghantam markasnya Senin 29 Mei 2023 lalu. Budanov adalah Kepala Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina yang diyakini sebagai dalang serangan dan sabotase di Oblast Provinsi Belgorod 21 sampai 22 Mei 2023. Menurut seorang sumber yang identitasnya dirahasiakan, Budanov menjadi korban serangan rudal militer Rusia yang menghancurkan markas Direktorat Intelijen Utama Kementerian Pertahanan Ukraina di Pulau Rybalski, Kiev. Menurut informasi yang diterima oleh pasukan keamanan Rusia dari sumber di Direktorat Intelijen Utama Ukraina, diketahui bahwa Kiril Budanov terluka dalam serangan Rusia pada pagi hari tanggal 29 Mei, ujar sumber tersebut. Serangan Rusia terjadi di gedung Direktorat Intelijen Utama yang terletak di Pulau Rybalski di Kiev. Sebuah rudal Rusia terbang ke kantor tetangga dengan Budanov, katanya dilansir Viva Militer dari RIA Novosti. Sumber yang merupakan anggota penegak hukum mengatakan Budanov berhasil dievakuasi dari reruntuhan bangunan dan langsung dibawa ke pangkalan militer Rzeszów, Polandia. Setelah itu, Budanov kabarnya diterbangkan lagi ke pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat Ramstein, Rheinland Palatinate, Jerman dengan pesawat C-21A sebelum akhirnya menuju Berlin. Data penerbangan yang membawa Budanov juga disimpan dalam data layanan Fliktaradar. Sementara itu, menurut sumber intelijen Ukraina menyatakan bahwa Budanov dirawat di Rumah Sakit Angkatan Bersenjata Republik Federal Jerman. Ini adalah rumah sakit Bundeswehr di Berlin di Saarhorststraße. Budanov diketahui tidak pernah muncul ke publik sejak 29 Mei 2023. Terakhir kali pada hari itu pukul 15.20, Budanov mengunggah video di saluran Telegram pribadinya. Dalam video tersebut, Budanov mengancam Moskow dengan tanggapan awal terhadap serangan rudal. Neraka front timur, perjalanan militer Rusia rebut kota vital pasukan Ukraina. Perang Rusia ke Ukraina masih terus terjadi. Fakta sejumlah baru pun muncul, di antaranya di wilayah pertempuran utama di wilayah Artyomovsk, Ukraina Timur, menyebut Senahau kota neraka saat ini. Menteri Pertahanan Rusia Jenderal Sergei Shoigu meyakini perebutan kota Bakhmut di Ukraina Timur sangat penting untuk membobol pertahanan Ukraina. Moskow menilai kemenangan akan memungkinkan pasukan Rusia melakukan operasi ofensif lebih jauh. Pembebasan Artyomovsk berlanjut, kata Shoigu dalam sambutannya di televisi. Merujuk nama lama Bakhmut saat era Uni Soviet, tentara Rusia telah melakukan kampanye intensif selama berbulan-bulan untuk menguasai kota kecil itu. Kemenangan Moskow akan menjadi kemajuan teritorial signifikan pertama mereka sejak musim panas lalu.
Pasukan Rusia dan tentara bayaran grup Wagner mengklaim berhasil mengurung kota Bakhmut di Ukraina Timur. Mereka berhasil menutup rute akses terakhir ke kota itu. Sebelumnya, Presiden Rusia Volodymyr Zelensky menyatakan pasukan Ukraina akan terus mempertahankan kota itu. Shoigu mengatakan Barat meningkatkan pengiriman senjatanya ke Ukraina, tetapi itu tidak akan mengubah kebiasaan peristiwa di medan perang. Baik Kiev dan Moskow mengatakan bahwa mereka telah membunuh sejumlah besar pasukan musuh dalam pertempuran yang memperebutkan Bakhmut. Misalnya, komando militer Ukraina pada hari Selasa melaporkan sekitar 1.600 orang Rusia tewas dalam 24 jam terakhir. Angka korban musuh seperti itu tidak dapat dikonfirmasi dan kedua belah pihak tidak merilis angka korban sendiri secara berkala. Sementara itu, PBB mengkonfirmasi 8.173 kematian warga sipil dan 13.620 korban luka di Ukraina sejak serangan Rusia. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengatakan jumlah korban tewas di Ukraina kemungkinan lebih tinggi karena konflik bersenjata dapat menunda laporan kematian. Organisasi internasional tersebut menyebutkan sebagian besar korban sipil yang tercatat disebabkan oleh penggunaan senjata peledak dengan jangkauan area yang luas, meliputi penembakan berat dan sistem peluncuran roket ganda, serta rudal dan serangan udara. Perlu diketahui, Bakhmut menjadi prioritas Rusia karena dianggap bisa menjadi keuntungan besar dalam perang setahun terakhir. Oleh karena itu, pasukan dan tentara bayaran Wagner perkuat di sana. Pengamat menilai merebut kota itu akan menjadi langkah menuju tujuan utama Moskow, yaitu merebut seluruh wilayah Donbas di sekitarnya. Donbas sendiri merupakan wilayah pusat industri batu bara di zaman Uni Soviet yang di dalamnya terletak wilayah administrasi Luhansk dan Donetsk yang sebagian besar penduduknya beretnis Rusia. Seorang komandan Ukraina di Bakhmut, Volodymyr Nazarenko, mengatakan tidak ada perintah untuk mundur pasukan dalam polisi bertahan meski dalam kondisi yang suram. Situasi di Bakhmut dan sekitarnya benar-benar bagaikan neraka total seperti di seluruh front timur, ucap Nazarenko dalam sebuah video yang diunggah di saluran Telegram. Di sisi lain, bos Wagner yang mengirim puluhan ribu pencarian yang direkrut dari penjara Rusia ke dalam pertempuran di sekitar Bakhmut, Yevgeny